Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan kami dari kelompok tim Olimpiade Akuntansi Vokasi akan mempresentasikan terkait karya tulis ilmiah kami yang berjudul Evaluasi Aplikasi Pencatatan dan Pembukuan pada UMKM menggunakan metode System Usability Scale. Next. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Torga Pauserdianto, kemudian ada Citra Dewi, dan kemudian ada Korea Afifah Nur Awalia. Next. Presentasi ini akan terbagi menjadi 4 agenda. Yang pertama ada introduction, yang kedua ada research methodology, yang kedua ada result and discussion, dan yang keempat ada conclusion. Next akan dijelaskan oleh Citra. Seperti yang kita ketahui, pada tahun 2019 ini dunia dikejutkan dengan pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang cukup serius bagi perekonomian Indonesia dan global. Salah satu dampak yang langsung dirasakan adalah pembatasan pergerakan masyarakat yang dikenal dengan PSBB. Pembatasan ini mengakibatkan ketidakpastian ekonomi dan penurunan daya beli masyarakat yang mengakibatkan konsumsi rumah tangga menurun secara drastis. Akibatnya, banyak industri besar yang mengalami kesulitan dan bahkan terpaksa menutup usahanya. Namun, tahukah Anda bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM ternyata mampu bertahan di era pandemi? Lantas, alasan apa yang membuat mereka mampu bertahan di tengah banyaknya industri besar yang mengalami kesulitan dan bahkan menutup usahanya? Berbagai penelitian menunjukkan bahwa UMKM memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam menghadapi perubahan, termasuk kemampuan mengkonfigurasi ulang sumber daya untuk menangkap peluang dari perubahan lingkungan. Kota Batam merupakan salah satu kota industri di Indonesia. Sebagai salah satu kota industri, terdapat sekitar 1.499 unit usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kota Batam yang mayoritas bergerak di sektor perdagangan, jasa, dan industri. Hal ini tentunya memberikan peluang besar bagi UMKM untuk berkembang di Kota Batam. Berikut ini adalah kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia. Dapat kita lihat pada gambar tersebut bahwa 99% pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM. UMKM juga memberikan kontribusi terhadap PDB sebanyak 60%, mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja, dan mampu menghimpun hingga 60% dari total investasi di Indonesia. Selain kontribusinya yang besar, ternyata UMKM juga memiliki tantangan tersendiri untuk berkembang. Salah satu tantangan tersebut adalah terbatasnya akses terhadap pasar, teknologi, dan permodalan. Berdasarkan catatan Bank Indonesia, hanya sekitar 30% dari seluruh UMKM yang memiliki akses terhadap fasilitas keuangan. Salah satu penyebab utamanya adalah karena para pelaku UMKM tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Untuk dapat mengajukan pinjaman, UMKM perlu menyertakan laporan keuangan usaha sebagai syarat yang harus dipenuhi. Saat ini kita berada di era baru ekonomi digital, di mana penggunaan teknologi digital sudah tidak dapat dipisahkan lagi. Era digital memudahkan UMKM untuk berkembang lebih baik melalui perluasan pangsa pasar, kemudahan transaksi keuangan, dan kemudahan pencatatan transaksi keuangan secara digital. Namun, mahalnya biaya untuk mengadopsi teknologi pencatatan keuangan masih menjadi kendala bagi UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa dibutuhkan aplikasi dengan biaya yang terjangkau untuk membantu para pelaku UMKM dalam melakukan pencatatan dan pembukuan transaksi secara digital. Maka berdasarkan permasalahan tersebut, aplikasi BizPos hadir sebagai solusi untuk membantu UMKM. BizPos merupakan aplikasi pencatatan dan pembukuan berbasis desktop yang dikembangkan oleh jurusan Manajemen Bisnis atau MB Politeknik Negeri Batam melalui program Project Based Learning atau PBL. Aplikasi BizPos memiliki desain user interface yang sederhana sehingga mudah untuk digunakan oleh orang awam. Next. Aplikasi BizPos telah melewati tahap uji coba dan membutuhkan evaluasi lebih lanjut. Adanya kebutuhan tersebut membuat peneliti berinisiatif untuk melakukan evaluasi usability aplikasi BizPos melalui UMKM yang telah menggunakan aplikasi tersebut.
Evaluasi usability aplikasi BISPOS dilakukan melalui pengujian usability dengan metode sistem usability scale atau SUS. Hasil evaluasi diharapkan dapat digunakan sebagai data untuk pengembangan lebih lanjut. Selanjutnya ada metode penelitian itu yang pertama ada validitas dan reliabilitas, yaitu uji validitas dan reliabilitas dilakukan terhadap 30 orang mahasiswa dari program studi akuntansi manajerial yang telah menggunakan aplikasi BISPOS. Kemudian ada teknik sampling. Teknik sampling kami menggunakan teknik proportion sampling dengan kriteria tertentu. Setelah itu ada data collection. Untuk data collection ini, data dikumpulkan dengan menggunakan teknik survei dengan menggunakan kuesioner SUS yang telah diadaptasi. Dan kemudian data analisis data menggunakan statistik deskriptif dan analisis naratif. Next. Next. Nah, lalu apakah keunggulan dari metode SUS? Keunggulan dari metode SUS yaitu metode SUS dipilih karena mudah untuk dipahami, kemudian membutuhkan jumlah sampel yang sedikit. Setelah itu dapat memberikan hasil yang jelas dan memiliki instrumen yang jelas untuk menghitung dan mengevaluasi tingkat kegunaan aplikasi. Nah, ini berikut adalah parameter dari metode SUS, di mana jika skalanya dari 0 sampai di bawah 50, maka tidak oke. Nah, kemudian untuk dari skala 50 sampai 60, maka dapat diterima namun dia nilainya rendah. Selalu dari 60 sampai 70 lewat atau di bawah 80, maka dapat diterima dengan yang tinggi. Setelah itu dari 70 hingga 100, maka hasilnya dapat diterima. Next. Selesai. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Jikalau ada salah dan kata mohon dimaafkan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jikalau ada kesalahan kami mohon maaf. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.